Halo semuanya, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Wish Dragon. Semoga bisa menemani waktu rebahan kalian. Kita langsung saja ke TKP. Di awal film, kita melihat seseorang meminta untuk membukakan gerbang pintu, namun pas satpam malah memasukkan dia ke dalam cangkir. Di lain waktu ada seorang murid bernama Din yang sedang belajar, namun ketika guru memberikan tugas, Din malah menggambar seekor naga dan dia diusir dari kelas. Begitupun di kelas sebelah, ada yang senasib dengan Din. Bocil ini kita sebut saja Lina. Sepulang sekolah mereka mulai berkenalan. Semenjak itu mereka menjadi semakin akrab dan selalu bermain bersama. Namun di suatu hari, Wang atau ayah Lina membawa pergi Lina untuk pindah rumah. Singkat cerita, Din pun dewasa dan bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Din rela bolos kuliah demi mendapat uang untuk merayakan ulang tahun Lina. Ketika Din mengantar pesanan ke seorang abah-abah, sang abah memberikan sebuah cangkir untuk membayar makanan itu. Sang abah pun berkata dia seorang dewa. Namun Din menganggap dia hanya orang aneh yang menggunakan kolor. Di malam hari, Din pergi ke atap bangunan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lina, meskipun Lina hanya sebuah poster. Din mulai galau karena merasa terlalu miskin untuk Lina. Namun tiba-tiba, cangkir tersebut ngabudalkan asap, dan muncullah sang naga yang bernama Long. Long pun nitah Din untuk menyebutkan 3 permintaan. Di sisi lain, ada geng badok yang sedang mencari cangkir tersebut. Dan secara tidak sengaja melihat bayangan Din di atap yang sedang memegang cangkir. Para badok pun berusaha merebut cangkir. Namun secara tidak sengaja, Din mengucapkan permintaannya agar dia bisa kungfu. Pertandingan pun terjadi dan Din berhasil lolos. Di rumah, Din masih tidak percaya dengan kejadian tadi. Din mulai tes ulang keajaiban cangkir itu. Naga pun muncul dan menanyakan permintaan kedua. Permintaan Din yang kedua, akan diucapkan di suatu tempat. Untuk itu, Din membawa naga menuju tempat tersebut. Ketika keluar rumah, sang naga merasa takjub dengan dunia saat ini, yang sangat berbeda dengan ribuan tahun yang lalu. Sebagai tambahan, hanya pemilik cangkir yang bisa melihat sang naga. Din menaiki sang naga agar terbang, namun sang naga menolak. Mereka pun naik bis. Namun bis pun penuh, sehingga mereka memutuskan untuk naik taksi. Namun di perjalanan mereka terkena macet. Din pun membujuk naga agar dia bisa naik ke punggungnya dan terbang. Naga pun menyerah dengan situasi yang sangat bising di kemacetan. Sehingga naga memutuskan untuk terbang. Di tempat tujuan, Din mengucapkan permintaannya. Din ingin bertemu sahabatnya Lina. Namun sang naga merasa aneh dengan permintaan itu. Naga berkata, kenapa permintaan digunakan untuk hal konyol seperti persahabatan? Kenapa tidak meminta harta? Naga pun merubah Din menjadi orang kaya, agar bisa masuk ke pesta mewah tersebut. Naga pun berubah menjadi asistennya. Mereka pun ke pesta dan bertemu Lina. Namun sayang, Lina tidak mengenali Din. Din pun punung dan pergi. Di tengah acara ulang tahun, ayah Lina tidak datang karena sangat sibuk. Din mencoba menghibur dengan aksinya di panggung. Namun tidak bisa menghilangkan kesedihan Lina. Lalu Lina pun pergi. Din pun mengejar Lina, dan menemukannya di bawah tumpukan kado, ketika dia sedang ingsrek-ingsrekan. Namun Lina masih belum mengenali Din. Mereka pun mulai akrab, tetapi Din mengenalkan dirinya sebagai orang lain. Yaitu Denny. Ketika eta, ayah Lina pun ngajak video call. Ayah Lina melihat Denny, dan mereka pun berkenalan. Sang ayah menyuruh mereka untuk makan bersama esok hari. Din pun pulang. Di jalan pulang, sang naga ceramah bahwa Din tidak mungkin bersatu dengan Lina. Karena dia miskin. Namun Din dakwah kepada naga, kalau ada yang lebih berharga dari harta. Sesampainya di rumah, Din bertengkar dengan sang ibu. Sang naga pun melihat, meskipun mereka marahan. Rasa kasih sayang tetap besar di antara mereka. Singkat cerita, makan-makan pun berlangsung. Di acara makan, para badok pun menemukan Din dan mereka pun kabur. Terjadilah ucing-ucingan di antara mereka. Din dan Lina berhasil kabur lalu terjatuh di lingkungan Din tinggal. Di sana Din mengakui siapa dia sebenarnya. Namun Lina tidak marah. Lina teringat jalan di gang tempat bermain waktu kecil dulu. Kemudian Lina pun main ke rumah Din. Naga pun melihat kebahagiaan Din beserta keluarganya. Tetapi Lina harus pergi, dan mengatakan bahwa mereka sudah punya dunia masing-masing. Dan Lina harus memenuhi permintaan ayahnya yaitu karir. Din pun punung dan meminta naga untuk mengabulkan permintaan terakhir. Yaitu ingin menjadi kaya. Sebelum naga mengabulkan permintaan Din, naga membawa Din ke masa lalunya. Sang naga, dulu adalah seorang raja yang kejam, yang gila akan harta, menebar perang untuk merebut kekuasaan. Dan ketika dia sakit, tidak ada yang peduli kepadanya sampai dia meninggal. Ketika roh sang raja akan masuk ke dalam dunia roh,
Dia dihadang oleh Pak Satpam. Dia dihukum oleh Pak Satpam menjadi naga, dan dimasukkan ke dalam cangkir seperti di awal film tadi. Sang naga pun menasehati kalau harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Ketika Lina di rumah, dia cerita kalau orang yang bersamanya selama ini adalah Din. Teman masa kecilnya dulu. Seketika ayahnya Lina pun berangkat dengan beberapa orang. Ketika Lina melihat ayahnya pergi, Lina mulai tahu kalau yang mengejar Din waktu itu adalah ayahnya. Ayahnya Lina berusaha memiliki cangkir tersebut agar dia bisa membangkitkan kembali perusahaannya yang akan bangkrut. Mereka pun tiba di rumah Din dan mulai merebut cangkir naga. Cangkir naga pun diambil oleh para badok, dan para badok juga mengkhianati ayahnya Lina lalu membunuhnya. Naga pun keluar dan mengabulkan permintaan badok itu, yaitu tangan emas yang bisa merubah apapun yang disentuhnya menjadi emas. Din pun mengejar badok, dan mulailah pertarungan. Mereka bertarung di mobil dan di udara menunggangi sang naga, namun Din tidak bisa melihat wujud sang naga yang ditumpanginya, karena sekarang dia bukan pemilik cangkir. Din pun kalah. Ketika Din akan mati, sang naga mengorbankan dirinya demi Din. Naga pun berubah menjadi emas. Kemudian Din menendang badok, yang membuat tangan emasnya menyentuh badannya sendiri. Sang naga pun kembali ke alamnya. Ia dinyatakan lulus dan bisa memasuki dunia roh. Namun sang naga menolak. Dia memilih kembali dan membantu Din. Pak Satpam yang ternyata adalah dewa pun mengabulkan keinginannya. Naga pun hidup lagi dan kembali kepada Din. Naga meminta Din untuk mengucapkan permintaan ketiga. Din pun meminta untuk menghidupkan kembali ayahnya Lina. Ayah Lina pun terbangun, dan tugas naga pun selesai lalu menghilang. Lina dan ayahnya pergi ke rumah Din untuk meminta maaf. Di rumah, sang ayah disuguhan pangsit yang menurut dia sangat lezat. Mereka pun mempunyai ide untuk membuka restoran pangsit. Di dapur, Din melihat cangkir lagi dan ternyata itu sang naga. Sang naga memilih tinggal di dunia manusia, sebagai naga cangkir agar berguna bagi orang lain. Dan mereka pun kangen-kangenan. Din pun memberikan kembali cangkir tersebut kepada abah-abah yang kebetulan lewat, yaitu sang dewa. Din dan Lina pun hidup bersama kembali. Film pun selesai. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya.